kita selalu mendengar orang bilang jangan memberi utang kepada orang lain, karena ketika menagihnya itu sangat repot sekali, lebih susah menagih utang daripada kita mau meminjam gitu ya. Dan itu saya rasa betul, karena selain bisa merusak hubungan baik kita dengan orang yang kita beri utang tersebut, saya rasa ini ada 3 faktor yang menyebabkan kita memang sebaiknya tidak memberi utang kepada orang lain. Seperti yang sering saya lihat ya, itu faktor pertama adalah manusia itu egois. Misalnya kita beri pinjaman di saat dia tidak mampu membayar uang sekolah anaknya, dia memohon-mohon untuk meminjam 500.000. Kalau tidak diberi pinjaman, anaknya tidak bisa ikut ujian misalnya. Nah, kita beri pinjaman, lalu dia berjanji akan bayar kan sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Setelah waktu itu tiba, misalnya sesuai dengan janjinya dia akan kembalikan dan dia mampu kembalikan, kita tagih, belum tentu dia mau kembalikan. Bisa jadi waktu itu ada sepupunya butuh uang, atau kerabatnya butuh uang, atau anaknya yang lainnya lagi butuh uang. Bisa jadi uang itu akan dia gunakan lagi untuk keperluan orang-orang tersebut, bukan langsung kembalikan ke kita, meskipun hak kita untuk mendapat kembali uang kita, tapi secara psikologi orang akan lebih mengutamakan kebutuhan dirinya sendiri, keluarga dia, kerabat dia, daripada orang yang memberi utang kepada dia. Jadi dia kira uang tuh berada di tangan dia, kalau dia nggak mau kembalikan ya terserah dia aja, cari-cari alasan kan. Misalnya dia bilang dia belum punya uang, jadi uang tuh bisa, yang sering saya temuin, uang itu bisa dia pinjamkan atau kasih ke sepupu yang butuh uang, atau ke anaknya yang lain mungkin mau daftar ke sekolah selanjutnya, misalnya TK naik SD kurang uang, jadi dia bisa pakai uang tersebut untuk mendaftar, tanpa memikirkan bahwa kita yang memberi utang kepada dia ini juga memerlukan uang tersebut, karena dia janji 1-2 bulan, ya kita berarti 1-2 bulan kemudian kita memerlukan uang itu kan. Nah, jadi manusia itu memang pada hakikatnya memang egois gitu. Yang kedua, saya sering mendengar financial planners juga menasihatkan cara mengelola keuangan itu sebaiknya kita cukupi dulu kebutuhan hidup kita, misalnya bayar listrik, biaya konsumsi, transport, beli pulsa, uang sekolah anak, atau apa yang semua yang kita butuhkan semua dicukupi, baru kita bayar utang. Itu pun dibayar dari yang misalnya bunganya terbesar, atau dari yang paling galak penagihnya, atau dari apa. Jadi sehingga dia cukupi dulu kebutuhan dia, baru dia kembalikan uangnya kepada kita. Emang kita memberi utang ini nggak butuh uang tersebut? Emang dia nggak kembalikan ke kita uang tersebut tidak mempengaruhi kebutuhan hidup kita? Bisa jadi kita juga jadi nggak bisa bayar uang listrik, jadi PLN juga jadi nggak bisa nyala di apa kita kan, listrik nggak bisa nyala di rumah kita. Jadi memang manusia tuh ego, melindungi kepentingan keluarganya dulu, dirinya dulu, baru kita. Padahal uang itu kita memberi pinjaman tersebut juga mungkin aja kita korek-korek celengan kita dari berbulan-bulan, kita udah nabung 500.000, mungkin aja kita jangan membohongi keluarga kita, uang tersebut masih sama kita, padahal uang tersebut udah kita pinjamnya pada orang lain demi kepentingan orang yang meminjam uang tersebut. Bisa jadi kita jadi berbohong kan. Tapi ketika uang sudah tidak di tangan kita, sangat sulit kita berbicara. Meskipun kita sudah berkorban, belum tentu dihargai oleh orang yang meminjam uang pada kita. Dan yang ketiga adalah manusia, khususnya di zaman banyak jenis-jenis sosial media ya, media sosial ya. Jadi lebih mudah mereka untuk pamer-pamer di media sosial, misalnya baju barunya, tas mahalnya, dia jalan-jalan kemana, makan-makannya enak-enak, lebih bangga dia pamer-pamer begitu daripada dia harusnya membanggakan, saya tidak berutang, uang listrik lancar ya, cicilan-cicilan motor, mobil lancar, semua lancar, tidak ada hutang, walaupun saya hidup sederhana. Nah, itu tidak ada lagi pemikiran orang seperti ini. Orang sekarang bangga meskipun dia beli baju mahal, hanya bisa upload 1 kali fotonya pakai baju tersebut di media sosial, daripada dia harus bayar utang gitu.
Dan yang lebih lucunya lagi, ada orang yang dia uang sekolahnya di TK belum lunas, uang pendaftaran di TK, bisa dia dengan tabungannya atau dia dari mana berusaha uangnya dapat uang untuk mendaftarkan ke SD, sedangkan yang TK ini belum lunas, tapi dia dapat mengusahakan uang untuk membayar ke anaknya naik ke SD. Sebenarnya kan secara logika dia, kalau dia mampu mendapatkan uang tersebut, dia harus lunasi dulu pendaftaran di TK kan, anak misalnya sekarang lagi TK, uang sekolah, uang pendaftaran yang belum lunas dia harus lunasi dulu, baru dia kalau mampu baru lanjut ke SD kan anaknya kan. Kalau nggak mampu ya berarti anaknya ya berhenti dulu dari TK, berhenti dulu nggak lanjut ke SD. Tapi karena manusia adalah makhluk yang egois, sehingga yang TK ini belum lunas, dia sudah berusaha dapat uang, dan uang tuh untuk daftar SD. Nah tuh, jadi manusia tuh pada hakikatnya memang egois. Mungkin saya sendiri juga termasuk egois, tapi kira-kira inilah bahaya kita memberi utang kepada orang lain. Dan kita sendiri juga jangan berutang pada orang lain agar kita tidak menyusahkan orang lain. Nanti di video berikutnya saya kasih alasan yang kuat mengapa kita tidak boleh berutang pada orang lain. Bye bye, terima kasih sudah menonton.